Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kita pelajaran matematika. Materinya adalah bilangan bulat. Ya, kita masuk ke materi pertama, yaitu pernahkah kalian tahu berapa suhu terdingin dan suhu terpanas yang pernah dicatat manusia? Ya, suhu terdingin itu pernah terjadi tahun 1983 itu di Antartika. Nah, suhunya itu adalah minus 89,2 derajat Celcius. Kemudian suhu terpanas itu pernah terjadi pada tahun 2005 di daerah Gunung Lut di negara Iran. Berapa suhunya? Yaitu 70,56 derajat Celcius. Wow, panas sekali. Nah, coba kalian lihat perbedaan angka ini. Yang satu adalah minus 89,2 derajat Celcius, yang kedua adalah 70,56 derajat Celcius. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat zona waktu di dunia. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar kata-kata GMT atau Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time itu adalah patokan waktu dunia. Itu adanya di daerah Inggris, di negara Inggris ya, kota Greenwich itu. Oke, kalau kita lihat di peta, di sini ada 0 tulisannya. Nah, 0 ini adalah daerah yang dilalui oleh garis bujur 0 derajat. Ya, ini adalah garis bujur 0 derajat. Kalau kalian bisa lihat, ini garisnya ada berwarna biru. Nah, ini dia. Nah, kira-kira daerah sini itu ada kota Greenwich yang menjadi patokan dunia, yaitu Greenwich Mean Time ini. Nah, di manakah Indonesia? Indonesia letaknya adalah di sini. Ya, kita bisa lihat ini adalah peta Indonesia. Di Indonesia itu kita berada di daerah timurnya dari Greenwich Mean Time. Jadi untuk daerah sebelah kanan atau daerah sebelah timur dari GMT itu ditandai dengan tanda positif 1, positif 2, positif 3. Artinya apa? Jika berada di daerah positif 1, berarti waktunya itu adalah lebih 1 jam dari waktu GMT. Gitu juga untuk Indonesia. Kalau kita lihat, contohnya adalah Jakarta. Jakarta di sini GMT tambah 7 atau GMT plus 7 waktu Indonesia bagian barat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah Pulau Sumatera, yang ini adalah Pulau Jawa, yang ini sebagian dari Pulau Kalimantan. Nah, kalau kita lihat ini berada pada daerah plus 7. Artinya plus 7 ini adalah waktu di daerah sini. Ini waktunya 7 jam lebih dari waktu GMT. Makanya ditulis sebagai GMT plus 7 atau GMT tambah 7. Nah, yang kedua adalah Bali. Ya, Bali ini berada di daerah sini, ini pulau kecil Bali di samping Pulau Jawa, GMT plus 8. Nah, kalau kita lihat ini GMT plus 8, ini Bali berada di sini. Kita lihat di bawahnya adalah tambah 8 atau plus 8. Nah, makanya Bali masuk ke dalam WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Yang ketiga adalah Merauke. Nah, Merauke itu berada di Pulau Papua. Nah, di daerah sini nih, Merauke, itu dia masuk GMT plus 9 atau waktu Indonesia bagian timur. Nah, tinggal dilihat aja ini kolom-kolom pembagiannya. Oke, nah di mana sih daerah GMT itu? Yang tadi sudah Ibu bilang, GMT ini di sekitaran Inggris, tepatnya ini daerah-daerah sini ya, itu GMT itu. Daratan Britania Raya, ini Inggris ya. Kemudian ini ada Saint Helena, ada yang lain juga. Itu GMT. Jadi daerah yang dilalui oleh garis bujur 0 derajat ini, yang garis biru ini, itu waktunya sama dengan waktu yang berada di kota Greenwich. Ya, makanya tulisannya adalah GMT. Lanjut, Alaska. Nah, berbeda dengan yang tadi kita bahas di Indonesia, Alaska ini coba lihat GMT kurang 9, GMT min 9. Di manakah letak Alaska? Alaska itu berada di sini. Ya, di sini adalah daerah Alaska. Nah, Alaska itu coba kita lihat di bawahnya itu, ini daerah Alaska. Ya, ada pembagiannya, ada yang mungkin yang masuk ke min 9, ada yang masuk min 10. Nih, Greenwich Mean Time min 9. Kemudian ada Panama,
Ya, Panama tuh di mana? Daerah sini. Ya, Panama ada di daerah sini. Nih, daerah sini nih ada Panama. Panama itu GMT-5. Ya, ini kan ada kolomnya. Kolomnya ini berada di daerah -5 ya, Panama daerah sini. Kemudian Hawaii. Hawaii GMT-10. Ya, Pulau Hawaii itu berada di daerah sini nih. Ya, pulau-pulau kecil yang berada di Samudra Pasifik. Ya, GMT-10 ada di sini. Ya, kalau kita lihat di sini ada +7, +8, +9, ada -9, -5, -10. Nah, sebenarnya di sini ada 0. Tapi karena dia 0, makanya tidak ditulis kayak gitu. Ya, karena nilainya bernilai 0. Kita lanjut dulu. Ya, ini ada untuk zona waktu ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi kita. Kita mulai masuk ke bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada 3 jenis. Yang mana kalau dia berada di sebelah kanan 0, ya ini mulai dari 1, 2, dan seterusnya ke kanan, itu kita sebut sebagai bilangan positif. Nah, untuk 0 itu bilangan 0, untuk sebelah kiri 0, itu kita sebut sebagai bilangan negatif. Tandanya apa? Tandanya ini ada tanda minus, atau tanda kurang. Semakin ke kanan, berarti nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri berarti nilainya akan semakin kecil. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bandingkan dua bilangan. Tadi seperti yang udah Ibu bilang bahwasanya di garis bilangan kalau semakin kanan berarti akan semakin besar, kalau semakin kiri berarti semakin kecil. Nah, sekarang coba kalian lihat yang mana yang lebih besar. 0 atau -4, 0 atau -4. 0, -4 ini adalah bilangan negatif, berarti dia akan berada di sebelah kiri garis bilangan. Kemudian ini ada 0. Nah, mana yang lebih besar, mana yang lebih kanan? 0 atau -4? Ya, yang lebih kanan adalah 0. Jadi 0 ini yang lebih besar. Oke, kita lanjut contoh kedua. -2 atau 3? Mana yang lebih kanan? -2 kah atau 3? -2 pasti berada di sebelah kiri angka 0. Sedangkan 3 pasti berada di sebelah kanan angka 0. Jadi yang lebih besar adalah 3. Oke, lanjut. Ini ada -15 atau 14. Nah, di sini kalian harus hati-hati. Belum tentu angka yang lebih besar itu nilainya akan lebih besar. Contohnya seperti ini. Ini -15 dan 14. Kalau kalian tidak hati-hati, negatifnya tidak diikutkan, 15 dengan 14 pasti otomatis yang lebih besar adalah 15. Padahal nilai 15 ini adalah nilai negatif yang berada di sebelah kiri angka 0. Sedangkan 14 ini berada di sebelah kanan angka 0. Jadi manakah yang lebih besar nilainya? Yang negatif atau yang positif? Yang lebih besar adalah yang positif. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, -5 dan -8. Nah, ini sama-sama negatif. Sama-sama negatif. Sekarang antara -5 dan -8, manakah yang lebih mendekati angka 0? Kalau yang lebih mendekati angka 0 berarti nilainya adalah yang lebih besar. Bukan angkanya, tapi nilainya. Nilainya lebih besar apabila dia makin mendekati angka 0. -5 atau -8 yang lebih mendekati angka 0? Yang lebih mendekati angka 0 itu adalah -5. Ini untuk menentukan manakah bilangan yang lebih besar. Lanjut. Selanjutnya, kalau kalian sudah bisa menentukan antara dua buah bilangan mana yang lebih besar, kita lanjut untuk mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Contoh pertama, ini ada berapa bilangan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 buah bilangan. Ada bilangan negatif, ada yang positif, ada yang 0 di sini. Nah, bagaimana cara mengurutkannya?
kita lihat dulu, kalau dia yang terkecil, berarti kita mulai dari yang bilangan negatif, yang paling negatif yang mana. Nah, kalau di sini ada negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 4. Di antara keempat negatif ini, mana yang paling jauh dari angka 0? Yang pertama adalah 4. Ini yang pertama. Ya, lanjut. Setelah negatif 4 mana lagi? Ya, negatif 2. Ini negatif 3. Negatif 3. Ini adalah yang kedua. Selanjutnya negatif 2. Jadi negatif 2 ini adalah yang ketiga. Lanjut, setelah negatif 2 berarti angka negatif 1. Selanjutnya adalah 0. Ya, 0. Setelah angka 0 kita lanjut lagi. Di sebelah kanan angka 0 apalagi kalau angka 1 nggak ada berarti lanjut. Setelah angka 1 angka berapa? Angka 2. Berarti di sini bilangan ke 6. Lanjut, setelah 2 berarti 4, angka ke-7, kemudian angka ke-8. Ya, otomatis ini adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah kita susun bilangannya menjadi seperti ini. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 4, 5. Nah, itu untuk yang contoh pertama. Contoh kedua, 2, 3, negatif 4, 4, negatif 2, negatif 1, negatif 3, dan negatif 6. Nah, sebelum dijawab, coba kalian urutkan dulu. Urutkan terlebih dahulu manakah bilangan yang terbesar. Bilangan yang terkecil, dari terkecil ke yang terbesar. Coba kalian urutkan dulu. Oke, kalau sudah, kita lihat jawabannya. Ya, urutan yang benar adalah negatif 4, negatif 6, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 2, 3, dan 6. Nah, kalau masih ada yang keliru, coba kalian latih lagi, coba kalian pelajari lagi. Mana letak-letak bilangannya, mana yang lebih ke kiri berarti lebih negatif, mana yang lebih ke kanan berarti lebih positif. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, untuk hari ini materi kita sampai di situ. Nah, materi berikutnya itu nanti adalah operasi pada bilangan bulat. Nah, silahkan kalian ulang-ulang lagi videonya, kalian pelajari lagi, dicoba lagi, latihan lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.